Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung pada hari Minggu ini ibadah PT di gereja tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, jadi pada hari Minggu ini adik-adik melaksanakan ibadah PT di rumah secara online. Dan sebelum kita memulai ibadah PT pada hari Minggu ini, kakak ada beberapa pengumuman mengenai persembahan adik-adik. Bisa adik-adik berikan kepada orang tua, dan orang tua bisa membawa setiap hari ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan gereja. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dari KMM 34, bait yang pertama dan yang ketiga, yang berjudul Bernyanyilah Biduan Muda Budi. Bernyanyilah biduan muda budi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Penuh syukur ungkapan hati kamu, tembang mazmur selalu harus naik dengan merdu ke tahtamu. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Teruna Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, Tuhan Yesus, dalam setiap ibadah kami, Tuhan Yesus, di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir ibadah, Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan membungkus kami dengan tangan kasih Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan masuk dalam pandangan firman. Sebelum itu kakak akan undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul lagi Tuhan di ibadah IHMPT kami ya Tuhan. Tuhan berkati adik-adik yang di rumah masing-masing, Tuhan berkati Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat mendengar dan mengikuti khotbah ini dengan baik dan benar, dan mereka akan mengerti apa maksud Tuhan dari firman hari ini ya Tuhan. Berkati juga hamba yang akan membawakan firman ini ya Tuhan, urapi hamba agar hamba dapat menyampaikannya dengan benar dan dapat dimengerti oleh adik-adik. Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 1-6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kubawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku,
Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, dalam bacaan ini kita masih memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kalian tahu kan lagu 17 Agustus tahun 45? Nah, itu diciptakan oleh H.M. Hussein Mutahar atau lebih biasa disebut H. Mutahar. Dia adalah seorang pencipta lagu Merdeka, Hari Merdeka. Ia adalah salah satu ajudan Presiden Soekarno berpangkat mayor yang menerima amanah untuk menjaga keselamatan bendera pusaka. Kalau bisa dibilang, waktu itu Soekarno adalah tuannya, dan H. Mutahar ini adalah seorang budak yang diperintah untuk menjaga bendera pusaka. Nah adik-adik, kalau kita balik lagi ke 75 tahun yang lalu, Indonesia itu benar-benar dijajahkan sama Belanda, sama Jepang. Kalau kita balik lagi ke bacaan kita hari ini, itu tentang perbudakan. Dimana kalau pada zaman dulu, setiap keluarga itu pasti punya budak, dan itu hal yang sangat-sangat wajar. Kalau istilahnya sekarang itu pasti kita punya mbak, punya pembantu lah istilahnya ya. Nah kalau zaman dahulu itu, kita balik lagi, bangsa Israel pernah dibudak oleh orang Mesir. Lama banget mereka dibudak. Tapi di sini Musa berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan. Musa berhasil mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di sini Tuhan ingin mengingatkan kita kalau kita itu sebenarnya juga budak dan Tuhan adalah tuannya. Jadi Tuhan itu adalah atasan kita. Kalau di kantor, Tuhan itu adalah bos dan kita itu pegawainya, istilahnya seperti itu. Kalau di sekolah mungkin bisa dikatakan Tuhan itu guru dan kita murid. Nah adik-adik, dalam bacaan ini juga ingin memberitahu kita kalau waktu itu bangsa Israel itu walaupun sudah terbebas dari bangsa Mesir, mereka masih tetap terikat dalam 10 firman Tuhan, di mana mereka harus tetap melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan dalam 10 firman Tuhan itu. Dan Tuhan juga ingin mencerminkan bahwa bangsa Israel itu adalah gambar dan serupa dengan aku. Aku ingin bangsa Israel itu sama serupa dengan aku. Jadi apapun yang kita lakukan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan itu ingin kita mencerminkan kalau diri kita itu adalah Tuhan. Kalau kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk menghargai suatu kemerdekaan yang kita miliki, bersyukur dengan setiap keterampilan, kemampuan, dan karya yang Tuhan izinkan untuk kita miliki. Contohnya kalau kita punya talenta, kita harus menunjukkan talenta yang kita miliki. Misalnya kalau kita pintar bernyanyi, kita mengikuti paduan suara di PKPT. Kan kita punya tuh paduan suara, jadi adik-adik yang pintar nyanyi, yang rasa dirinya wah suaraku bagus walaupun di kamar mandi, bisa join ke paduan suara PKPT kalau kita sudah mulai. Terus kalau yang jago bermain musik, itu bisa mengiringi ibadah kita setiap hari Minggu. Tinggal lapor ke Kak Layan, Kak aku mau main piano, Kak aku mau main gitar, Kak aku mau main djembe. Jadi bisa hubungin Kakak Layan. Jadi talentanya tersalurkan, jangan dipendam aja. Kalau dipendam sama aja dong, rugi dong Tuhan ngasih talenta. Kalau kita nggak pakai talenta itu dan kita tidak mencerminkan bahwa kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Selanjutnya habis itu ada berpikirlah positif, berkarya dengan maksimal. Tujuannya agar teruna dapat menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat maupun potensi yang tersembunyi di dalam diri sendiri.
Dengan demikian, di masa depan, adik-adik teruna dapat menikmati hidup sebagai pribadi yang merdeka dan bebas dari berbagai macam bentuk perbudakan yang berasal dari kemiskinan maupun kebodohan. Berjuanglah dengan sepenuh hati. Nah, kakak mau tanya, sudahkah adik-adik merdeka? Sudahkah diri adik-adik merdeka dan terbebas dari perbudakan ini? Adik-adik, contoh lain dari perbudakan itu, misalnya kalau dalam kehidupan adik-adik, kakak yakin ini nih, HP pasti adalah tuan dari adik-adik. Bener nggak? Kakak yakin di sini nggak ada yang namanya nggak bisa jauh dari HP 1 menit aja. Jangankan 1 menit, 10 detik aja pasti adik-adik nggak bisa kan jauh dari HP. Ayo ngaku, ya kan? Nah, kita tanpa kita sadarin, kita itu sudah menjadi budak HP. Contohnya, kakak yakin pasti bangun tidur yang pertama kali dicari itu adalah, di mana ya HP-ku? Tadi malam aku taruh HP di mana ya? Pasti kayak gitu, iya kan? Pernah nggak adik-adik pagi-pagi bangun tidur, atau sekarang nih pasti bangunnya agak siangan kan karena sekolah online. Nah, bangun pagi itu saat teduh, berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena kita sudah dikasih nafas yang baru, kehidupan yang baru, bukan nyari HP. Ayo, bisa nggak? Kakak tantang ya. Jadi dalam kehidupan adik-adik, bangun tidur tuh saat teduh, baru deh pegang HP untuk lihat hari ini sekolahnya ngapain. Yang kedua, kalau dalam kehidupan sekolah, kalau nanti kalian sudah bersekolah, pasti yang namanya geng. Kakak yakin di sekolah pasti punya geng, ya kan? Geng yang paling high class atau orang-orang kaya atau orang-orang pintar menindas yang bodoh, yang biasa-biasa aja. Jadi kayak misalnya nih, apaan sih fashion kamu? Nggak banget. Pasti juga pernah kayak gitu kan? Itu salah satu contoh perbudakan kita di lingkungan sekolah adik-adik. Yang lain, contoh perbudakan misalnya, ada nggak di sini yang bucin banget, budak cinta? Ayo ngaku. Jadi nih rela demi pacar untuk nggak, misalnya nih pacarnya SMS nih atau WA atau nge-line, sayang hari Minggu jalan yuk, aku tunggu ya jam 10. Nggak mau tahu, pokoknya harus temenin aku jalan. Yang cowok-cowok nih, ceweknya kayak gitu. Soalnya di mall kan baru buka, jadi diskonnya gede-gedean, aku nggak mau telat, jadi jam 10 pokoknya udah harus aku tunggu ya gitu. Padahal adik-adik tahu kita jam 9 ada IHMPT. Udahlah, nggak usah ikut IHMPT, temenin pacar aja, jalan-jalan. Ntar aja IHMPT bisa nanti-nantian, itu juga online. Ayo, ada nggak yang kayak gitu? Saking bucinnya, saking budak cintanya, jadi melupakan Tuhan, menduakan Tuhan demi seorang pacar. Jangan sampai ya, kakak yakin sih teruna Eklesia tuh tidak ada yang seperti itu, ya kan? Nah adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini kakak yakin kalian itu walaupun kita budak dan Tuhan adalah tuannya, kakak yakin kita bisa mencerminkan gambar Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita bisa mencerminkan kalau kita itu adalah anak Tuhan, kalau kita itu sudah merdeka karena Tuhan selalu ada di hati dan pikiran kita. Jadi itu aja firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang sudah kami terima Tuhan. Tuhan, kiranya adik-adik bisa merdeka dalam diri mereka sendiri, bisa terbebas dari belenggu yang mereka rasakan, dari kebebasan dari kemalasan mereka, dari kebodohan mereka ya Tuhan, agar mereka bisa mencerminkan gambar dan rupa-Mu dalam diri dan perilaku mereka sebagai anak Tuhan ya Tuhan Yesus.
Tuhan, dalam doa syafaat ini juga kami berdoa untuk gereja kami di Iglesia Tuhan, dalam pelayanannya di masa COVID ini ya Tuhan. Tuhan jaga pelayanan kami agar kami tetap bisa melayani warga kami ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pelkat kami, pelkat teruna ya Tuhan, dalam masa pemilihan pengurus untuk periode 2020 sampai 2022 Tuhan. Lancarkan segala urusan dan acara yang sudah diatur oleh panitia Tuhan, dari pemilihan sampai nanti pembinaan dan peneguhannya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang di rumah ya Tuhan, untuk dalam mereka bersekolah ya Tuhan, lancarkan persekolahan mereka, tuntun mereka dalam menjalani setiap pelajaran yang mereka ikuti Tuhan, agar mereka dapat memberikan nilai terbaik untuk kedua orang tua dan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaannya, Kau berikan, curahkan berkat-Mu kepada orang tua adik-adik pelayan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari kakak David ya Tuhan, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau mengangkat penyakitnya dan sembuhkan ayahanda dari papanya Kak David ya Tuhan. Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan kehendak-Mu yang Tuhan Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk persembahan kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 80, bait yang pertama saja, yang berjudul Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah sampai di pertengahan ibadah online kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Tuhan Yesus, sekarang kami telah mengumpulkan Tuhan Yesus sedikit dari tangan kami Tuhan Yesus untuk persembahan nama-Mu juga Tuhan Yesus. Kiranya ini berguna bagi kemuliaan gereja-Mu juga Tuhan Yesus, dan bisa dikelola dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan, ini doa kami Tuhan Yesus yang jauh dari kata sempurna Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saja kami berdoa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu penutup dari Gita Bakti 277, bait yang pertama saja, yang berjudul Firman Allah Sudah Kau Dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari kita satu di dalam Tuhan.
serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan, di sepanjang kehidupan kami yang akan kami lalui hari lepas hari, marilah Tuhan berjalan bersama dalam kehidupan kami. Peliharalah kami dengan baik Tuhan, dari segala mara bahaya, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari sakit penyakit, khususnya COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.